Ya, oke ya. Malam ini kita akan belajar terkait pengukuran risiko. Bagaimana sih cara pengukuran risikonya ya? Gitu. Apakah suatu kejadian ataupun suatu pekerjaan itu ya memiliki risiko yang tinggi atau sedang ya ataupun rendah gitu ya risiko dari sisi pekerjaannya. Nanti kita akan identifikasi ya uh, berat atau sedang atau ringannya satu pekerjaan ya, risiko pekerjaan. Nah, itu ya. Kita identifikasi hari ini, kita belajar mengidentifikasinya. Sebentar. Nah, sebelum kita mengidentifikasi ya, ataupun melakukan pengukuran risiko ya, kita ulas materi ya, materi minggu lalu terkait pengertian manajemen risiko. Apa sih yang dimaksud risiko? Apa sih yang dimaksud manajemen risiko ya? Agar pada saat nanti melakukan pengukuran risiko ya, teman-teman langsung tergambar. Oh, seperti ini ya harus kita lakukan. Nah, gitu ya. Oke, Kak Siti Kamalia bisa minta tolong dibacakan pengertian risiko dan manajemen risiko. Halo Kak Siti Kamalia. Ya, di mana nih Kak Siti Kamalia? Atau Kak Putri Jawa? Iya, silahkan dibacakan. Iya, Ibu. Ya, oke. Pengertian manajemen resiko. Resiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Manajemen resiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan resiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Oke, terima kasih Kak Putri Jawa, dibacakan ya. Jadi resiko ini kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan ya dan sasaran suatu organisasi ya, tidak hanya perangkat daerah nih ya. Coba ini perangkat daerah kan untuk di pemerintahan. Coba ya. Ini saya itu dulu, saya revisi dulu ini ya. Perangkat daerah itu di pemerintahan ya mungkin ya. Ini. Atau organisasi ya. Jadi tidak hanya perangkat daerah atau organisasi. Perangkat daerah sasaran organisasi gitu aja ya. Kalau di pemerintahan ya perangkat daerah ya. Ini sasaran organisasi. Nah, iya. Jadi risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan, kegiatan, dan sasaran suatu organisasi. Ini risiko ya. Jadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya, yang kemungkinan dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan itu risiko ya. Kemudian manajemen risiko serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Ini manajemen risiko ya. Oke, ini sudah pernah dibahas ya pada pertemuan yang lalu ya. Kemudian definisi unit ya, unit pemilik risiko. Ini adalah unit yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko. Nah, ini unit pemilik risiko ya. Nah, misalnya bagian keuangan. Nah, tentunya unit pemilik risiko yang terkait dengan ya kinerja keuangan itu adalah bagian keuangan ya, gitu ya. Nah, misalnya ada di situ ada bendahara, ada akuntan gitu ya. Nah, ini uh, mereka memiliki resiko masing-masing terhadap pekerjaannya ya gitu. Terutama bagian keuangan ya resikonya juga sangat besar gitu ya. Nah, ini unit pemilik risiko adalah unit yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko ya di unitnya masing-masing. Kalau bagian HRD, nah mereka juga memiliki risiko sendiri terhadap tanggung jawab pekerjaannya. Nah, ini unit pemilik risikonya ya bagian HRD tersebut gitu ya. Terkait pekerjaan rekrutmen, kemudian terkait pekerjaan yang menyangkut dengan sumber daya manusia gitu ya. Tentunya ada risikonya juga ya dalam pengelolaan sumber daya manusia di satu organisasi ya. Unit pemilik risikonya ya bagian HRD itu sendiri ya yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko pada unitnya masing-masing.
Kemudian kalau analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi ya dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya ya untuk menetapkan level atau status risikonya. Ini analisis risiko ya. Nah, setelah diidentifikasi risiko-risiko dari pekerjaannya per unit masing-masing ya. Nah, itu nanti dianalisis ya, diidentifikasi. Nah, kira-kira pekerjaan tersebut itu resikonya tinggi atau sedang ataupun rendah. Nah, nanti kita akan belajar ya bagaimana caranya untuk melakukan pengukuran resiko atau identifikasi terhadap suatu resiko ya. Nah, kalau identifikasi resiko adalah proses menetapkan ya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi ya sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Ini yang dimaksud identifikasi risiko ya. Nah, biasanya ini setiap unit sendiri nah yang menentukan ya ataupun yang mengidentifikasi risikonya setiap unit ya. Jadi dalam membuat manajemen risiko kita ataupun identifikasi risiko itu tidak bisa dibuat sendiri ya. Harus tim yang membuatnya ya. Ada tim kerja ya, di situ ada ketua, ada sekretaris, ada anggota gitu ya. Jadi mereka tuh bersama-sama ya melakukan rapat gitu ya untuk mengidentifikasi risiko pada unitnya masing-masing. Nah, ini ya. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri, harus dengan seluruh tim di situ yang terkait dengan risiko ya pada unit masing-masing. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud pengukuran risiko? Nah, ini ya. Oke, bisa minta tolong dibacakan Kak Naswa, pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan cara memperkirakan seberapa besar tingkat kerugian atau kerusakan dan probabilitas terjadinya suatu kejadian sangatlah subjektif serta lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Suswirnaryo tahun 2012. Ya, oke, terima kasih Kak Naswa sudah dibacakan ya. Jadi pengukuran risiko di sini pada intinya adalah ya untuk mengetahui atau mengidentifikasi ya besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Jadi risiko pekerjaan itu nanti diidentifikasi apakah risiko pekerjaannya itu kecil ya. Nah, resikonya kecil itu, nah atau resikonya besar gitu, atau resikonya tinggi. Nah itu tergantung dari jenis pekerjaannya ya gitu. Jadi biasanya suatu pekerjaan yang dimana resikonya itu tinggi atau resikonya besar biasanya juga diimbangi dengan gajinya besar ya. Setiap pekerjaan yang bikin resiko tinggi ya konsekuensinya ya nanti dia dapat imbalan ya ataupun gajinya lebih tinggi ya daripada suatu pekerjaan yang risikonya kecil. Nah itu biasanya nah gitu ya. Nah, contohnya saja misalnya seorang yang bekerja di lepas pantai misalnya ya. Di lepas pantai sana gitu mereka pengeboran minyak. Nah, gitu ya kan resikonya sekali ya, resikonya besar sekali ya gitu di tengah laut mereka melakukan pengeboran minyak misalnya ya. Nah, itu kan gajinya juga besar ya karena resikonya tinggi sekali ya. Nah, gitu ya. Nah, itu. Ya, dibandingkan dengan pekerjaan yang di kantor gitu ya, misalnya pekerjaannya resikonya tidak tinggi, nah tentunya gajinya akan berbeda ya dengan pekerjaan yang resikonya tinggi. Di bagian keuangan misalnya, itu juga pekerjaannya resikonya tinggi, biasanya gajinya berbeda ya gitu ya dengan admin yang hanya melakukan pembukuan. Nah, gitu tentunya lebih tinggi bagian keuangan karena resikonya juga besar gitu ya. Untuk mengelola keuangan itu tidak mudah ya, harus benar-benar teliti dan harus jujur ya, karyawannya jujur, amanah, dapat dipercaya. Nah itu ya, nah, resikonya pemeriksaan ya, akan sering ada audit dan di situ ya gitu ya. Nah kalau tidak dilakukan dengan baik pembukuannya dengan benar ya, tentunya resikonya ya resiko jabatan dan nama baik ya itu ya. Jadi biasanya ya kalau pekerjaan itu resikonya tinggi ya, salarinya atau gajinya biasanya lebih tinggi daripada pekerjaan yang resikonya kecil ataupun rendah. Nah, ya.
Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan memperkirakan ya seberapa besar tingkat kerugian atau kerusakan dan probabilitas ya terjadinya suatu kejadian yang sangatlah subjektif ya serta lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Ini menurut pendapat Suswinarno ya 2012 ya. Nah, proses manajemen risiko ini bagaimana sih prosesnya ya? Proses dalam manajemen risiko ya di sini penetapan tujuan ini ya, penetapan tujuan, kemudian identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan penanganan risiko. Ini ada komunikasi dan konsultasi. Kemudian ada penilaian risiko, kemudian ada pemantauan dan review. Nah, ini ya. Ini adalah proses manajemen risiko ya. Jadi kita tetapkan dulu tujuannya apa. Tujuannya apa sih kita melakukan kegiatan identifikasi risiko atau manajemen risiko ini tujuannya untuk apa gitu ya. Kita harus mengetahui ya. Di semester lalu sudah dibahas ya. Kemudian identifikasi risiko. Jadi risiko-risiko apa saja sih gitu ya yang akan terjadi ya dalam suatu organisasi atau unit kerja. Ya, kemudian setelah ketemu resiko apa saja, setelah diidentifikasi, kemudian dianalisis resikonya. Apakah resikonya itu termasuk kategorinya ringan, sedang, atau berat? Nah, ini ya. Apakah resikonya tersebut itu sering terjadi, jarang ya, ataupun frekuensinya itu paling ya setahun itu 1-2 kali, jarang banget terjadi ya gitu. Nah, ini dianalisis resikonya ya, kemudian evaluasi. Setelah itu dievaluasi. Nah, gitu. Dengan melakukan pencegahan ya ataupun pengendalian ya terhadap resiko itu berhasil atau tidak sih gitu. Nah, itu dievaluasi. Nah, kalau tidak berhasil kita identifikasi lagi, kemudian kita analisis lagi. Kira-kira apa yang menjadi penyebab ya? Setelah kita berupaya untuk melakukan manajemen risiko gitu, melakukan pengendalian, kok masih tetap terjadi? Nah, apanya yang salah di sini? Nah, itu dievaluasi ya. Kemudian dilakukan analisis kembali ya, gitu, untuk memperbaiki ya agar kejadian yang serupa itu tidak terulang kembali ya, jangan sampai terjadi. Nah, ini. Kemudian setelah itu penanganan risiko ya. Nah, jika sudah terjadi, nah apa sih yang harus ditangani gitu ya terhadap risiko ataupun kejadian-kejadian yang sudah terjadi gitu ya, sudah kita berusaha untuk mengendalikannya gitu ya. Misalnya contohnya di bagian keuangan ya, sudah berusaha ya agar tidak terjadi kebocoran dana ya dengan sudah dilakukan audit, sudah dilakukan administrasi secara berlapis, sudah dilakukan pengecekan tiap sebulan sekali gitu ya. Nah, masih juga terjadi kebocoran dana gitu ya. Nah, itu kita kaji ulang, diidentifikasi lagi, dianalisis lagi, kemudian dilakukan penanganan ya gitu. Bagaimana caranya gitu ya, biar tidak terulang gitu ya, sampai istilahnya ada stafnya gitu yang melakukan tidak jujur ya gitu, menggelapkan dana misalnya contohnya ya. Bagaimana agar hal itu tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Nah, itu berusaha untuk dikaji ulang, kemudian ditangani ya agar kejadian serupa itu tidak terjadi lagi. Nah, ini ya. Ini adalah proses-proses dari manajemen risiko. Nah, tahap penilaian risiko, ini tahapnya ya, tahap penilaiannya ya. Pertama, identifikasi risiko. Nah, ini ya. Identifikasi risiko ini ada beberapa tahap lagi ya. Yang pertama mengidentifikasi peristiwa risiko ya, risk event ya, kemudian mengidentifikasi faktor risiko, risk factor, kemudian mengidentifikasi dampak risiko, risk impact, kemudian menetapkan kategori risiko berdasarkan faktor penyebabnya. Nah, ini nanti kita akan belajar semuanya ini ya. Kemudian analisis ya risiko. Nah, setelah diidentifikasi, dianalisis risikonya ya. Nah, analisis risiko itu bisa dilakukan melalui focus group discussion ya, diskusi. Jadi kita diskusi ya, diskusi dengan satu timnya. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri ya. Jadi harus diskusi ya, FGD ya, melakukan diskusi bagaimana caranya ya agar
bisa menetapkan ya risiko-risiko apa saja yang ada pada unit tersebut. Nah, ini yang pertama tahapannya menginventarisasi sistem pengendalian internal dapat berupa standar operating procedure atau SOP ya. Kemudian pengawasan melekat, review berjenjang, regulasi dan pemantauan rutin ya, mengidentifikasi faktor risiko atau risk factor nih ini. Ya. Kemudian dua, mengestimasi level kemungkinan risiko. Ya, oke. Dengan cara membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko dengan kriteria kemungkinan risiko. Nah, ini ya. Selanjutnya, mengestimasi level dampak risiko atau risk consequence ya, dengan cara membandingkan nilai estimasi dampak risiko dengan kriteria dampak risiko. Ini adalah analisis risiko. Yang keempat, menentukan level risiko atau risk level ya, jadi melalui perkalian level kemungkinan risiko dan level dampak risiko nanti dikalikan ya. Jadi poin kemungkinan risiko dan level dampak risiko kita kalikan, nah ketemulah level risiko. Nanti kita belajar langsung ya. Kalau teori begini teman-teman belum kebayang nih, bagaimana sih ini maksudnya? Nah nanti langsung ya, langsung praktek saja ya. Nah, hasil perkalian tersebut selanjutnya dikonfirmasi dengan label risiko dalam bentuk warna. Nah, ini ya. Nanti ada warna kuning, hijau, merah. Nah, itu ada artinya ya, gitu ya. Kemudian menyusun peta risiko atau risk map, yaitu gambaran kondisi risiko dalam sebuah chart ya, berupa diagram Cartesius ya. Kemudian kumpulan risiko yang memiliki level risiko pada suatu UPR, unit pemilih risiko ya, menghasilkan nilai rata level risiko. Nilai tersebut dikategorisasikan level risikonya untuk menghasilkan label risiko per UPR ya, atau unit pemilik risiko. Nah, ini ya. Oke, nanti kita akan belajar langsung ini teorinya dulu ya. Nah, kategori risiko. Nah, ini apa sih kategori dari risiko itu apa saja? Nah, ini ya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin mengidentifikasi ya dalam satu unit, nanti bisa menentukan nih kategori risiko pada unitnya itu masuk kategori apa? Strategik ya, atau risiko manajerial atau operasional ya, atau risiko kepatuhan, risiko finansial, risiko kecurangan atau fraud. Kemudian risiko reputasi. Nah, termasuk risiko mana ini ya pada unit masing-masing tersebut. Nah, ini ya. Oke, bisa minta tolong dibacakan Kak Putri Zahwa. Halo Kak Putri, ya. Kategori risiko. Halo, suaranya mana Kak Putri? Suaranya belum keluar. Halo? Halo Kak Putri Zahwa. Suaranya belum keluar ya. Oke, mungkin ada gangguan sinyal mungkin ya Kak. Kak Siti Kamaliah aja, coba dibacakan. Ya, Ibu. Ya, minta tolong dibacakan. Kategori risiko. 1. Risiko strategik. Risiko disebabkan oleh perubahan kebijakan internal atau eksternal atau kebijakan sebagai respon terhadap perubahan kebijakan internal atau eksternal. 2. Risiko manajerial atau operasional. Risiko disebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal. Risiko ini disebut risiko manajerial jika bersifat teknis dan terjadi pada jabatan tinggi. Sedangkan jika terjadi pada jabatan menengah dan atau bawah disebut risiko operasional. Elemen-elemen yang perlu diperhatikan: A. Prosedur internal tidak berfungsi semestinya. B. Faktor eksternal yang memengaruhi operasional organisasi. C. Kesalahan manusia atau human error. D. Tuntutan hukum. Dan E. Ketidakan ketentuan yang mendukung. Oke, lanjut.
3. Risiko kepatuhan. Risiko disebabkan oleh tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Elemen-elemen yang perlu diperhatikan, tindakan pelanggaran terhadap ketentuan universitas dan ketentuan lain yang berlaku. 4. Risiko finansial. Risiko disebabkan oleh kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya terhadap organisasi. Misalnya, tidak selesainya pembangunan gedung atau mangkrak. 5. Risiko kecurangan atau fraud. Risiko disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara atau organisasi. Elemen-elemen yang perlu diperhatikan, kecurangan atas laporan keuangan atau kinerja, pencurian aktiva, dan tindakan korupsi. Ya, oke. Terima kasih sudah dibacakan. Bentar, saya ganti ya. Ini ke universitas ya. Organisasi gitu ya, saya lupa ganti ini. Organisasi maksudnya di sini ya. Ketentuan organisasi. Nah, ini ya. Oke, untuk selanjutnya ini yang keenam adalah resiko reputasi ya. Jadi resiko disebabkan oleh menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi. Elemen-elemen yang perlu diperhatikan adalah kredibilitas organisasi dan transparansi informasi. Ya, ini adalah kategori-kategori risiko ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti identifikasi nih, kira-kira kategori risikonya masuk risiko yang mana nih? Risiko strategik, risiko manajerial atau operasional ya, risiko kepatuhan, risiko finansial, risiko kecurangan atau fraud, ataupun risiko reputasi. Nah, ini termasuk risiko apa nih kategorinya? Kalau terkait keuangan tentunya finansial. Nah, ini ya, ini risikonya ya. Oke, selanjutnya di sini adalah kriteria kemungkinan resiko. Nah, ini ya. Kriteria kemungkinan resiko ini yang pertama ya level 1 itu sangat sangat jarang terjadi ini masuk ke level 1 ini. Nanti teman-teman petakan tuh. Kira-kira resiko di unit kerja terhadap pekerjaan tertentu ya, misalnya ya, pekerjaan pembukuan ya. Pembukuan keuangan gitu ya misalnya ya. Nah, resikonya itu levelnya masuk apa gitu. Level 1, level 2, level 3 ya. Kriteria kemungkinan resikonya masuk level berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5. Kalau 1 itu sangat jarang ya, 1% ya. Sampai dengan 5% lah ini ya kemungkinannya ya dalam 1 tahun ya. Frekuensinya dalam 1 tahun tuh 0 sampai dengan 1 kali ya. Kalau jarang terjadi kesalahan kok gitu ya. Karena sudah dipercayakan untuk pembukuan itu ada akuntan ya, akuntan yang profesional misalnya. Jadi jarang terjadi kesalahan ya, nah itu ya. Nah, yang level 2 ini jarang ya, persentase kemungkinannya antara 5% sampai 10% ya, frekuensinya 2 sampai dengan 5 kali. Kemudian yang 3 kadang-kadang itu 10% sampai dengan 20%, antara 6 sampai dengan 9 kali. Kemudian yang keempat tuh sering terjadi kesalahan ya. Karena apa? Kenapa kok sering terjadi kesalahan dalam proses pembukuan ya? Ternyata harusnya yang dibukukan itu 100 juta kan kenapa cuma masuk 90 juta. Nah, ini ya, jadi itu sering terjadi lagi kesalahan kekeliruan. Karena apa ya, di situ setelah diidentifikasi ternyata karyawan baru ya, jadi belum paham terhadap pembukuan ya. Ada satu bagian ya ataupun satu departemen gitu yang tidak diinput gitu pemasukannya atau pendapatannya terlewat. Nah, itu jadi ada satu dokumen yang belum terinput sehingga kurang totalnya. Nah, itu sering terjadi ya, malum karena karyawan baru. Nah, gitu ya. Nah, itu persentase kemungkinan terjadinya 20% sampai dengan 5%. Ya, ini 10 sampai dengan 12 kali. Nah, kalau ini sudah bahaya banget ya gitu ya. Kalau sering terjadi, nah ini perlu diganti yang lebih kompeten gitu karena terkait dengan pembukuan keuangan gitu ini. Misalnya ya ini. Nah,
Atau level 5 sangat sering terjadi, ya itu persentase kemungkinannya lebih dari 50% sering terjadi, sering melakukan kesalahan. Nah ini ya, frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun itu lebih dari 12 kali. Nah ini sangat berbahaya sekali ya kalau seorang yang sering ceroboh gitu ya, tidak teliti, diletakkan di bagian keuangan ya, gitu nanti sangat berbahaya sekali ya. Nah bagaimana keuangannya itu bisa menampilkan satu laporan yang bisa dipertanggungjawabkan ya kalau sering terjadi melakukan kesalahan. Nah ini perlu dievaluasi terhadap SDM tersebut ataupun karyawan tersebut gitu ya. Kalau sering melakukan kesalahan diganti saja ya dengan yang lebih kompeten, tidak harus diberhentikan. Nah dia dipindahkan atau dimutasi ke posisi lain ya, jangan di keuangan gitu ya. Oke, kemudian kriteria dampak resiko. Nah, ini ya, sama ini ya, ada 5 levelnya, level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya, dampak atau konsekuensi ya, area dampaknya ya, efek ke pelanggan. Nah, bagaimana efek ke pelanggannya? Nah, ini ya, level 5 tingkat kepercayaan atau stakeholder mengalami penurunan dan atau memutus kontrak. Ini tuh level tinggi sekali, nomor 5 ya, sampai memutus kontrak. Nah, ini ya. Kemudian yang 4, dari efek ke pelanggan ini eskalasi keluhan semakin tinggi dan potensi menyebar. Level 3 mengeluh secara formal atau tertulis. Kemudian yang kedua, level 2 sedikit mengeluh atau lisan saja. Kemudian level 1 sangat kecil atau tidak ada. Nah, ini menentukan juga ya, ditentukan juga levelnya kira-kira level mana nih gitu ya. 1, 2, 3, 4 atau 5 dari kriteria dampak resiko. Nah, ini. Kemudian biaya pelayanan atau pemulihan. Nah, ini dari segi cost atau biayanya ya gitu. Atas kejadian tersebut yang berdampak merugikan perusahaan, itu nilai kerugiannya itu ataupun biaya untuk menangani suatu resiko tersebut yang sudah terjadi itu memerlukan biaya berapa sih gitu kerugiannya yang ditanggung perusahaan ya. Nah ini yang kalau level 5 itu mengeluarkan sangat banyak biaya, kerugiannya lebih dari 1 miliar nih, luar biasa sekali ya. Nah, kemudian level 4, 3, 2, dan 1 dan seterusnya nih sampai ke bawah ya teman-teman, bisa dibaca sendiri, sudah saya share nih ya di pertemuan ke-7. Kemudian mutu pelayanan, merusak mutu atau tidak bermutu, potensi bahaya pada mutu atau nilai akreditasi turun dan sebagainya ini ya. Kemudian reputasi organisasi, ini level 5 merusak reputasi. 4 potensi bahaya pada reputasi. Kalau level 3 cukup berpengaruh pada reputasi. Level 2 masih bisa ditoleransi ya. Kemudian level 1 sangat kecil atau tidak ada. Nah, ini. Kemudian yang perundangan peraturan dan kepatuhan, nah ini yang level 5 ilegal operasional, potensi dihukum berat. Nah ini ya pelanggaran ya, sampai dihukum berat nih, jangan sampai terjadi ya. Kemudian level 4 ilegal operasional pada berbagai area, potensi dihukum sedang. Kemudian ini karena dari segi perundangan dan peraturan dan kepatuhan, jadi sebagai warga negara yang baik harus mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan ya. Jika tidak mematuhi ya nanti ya ini konsekuensinya ya. Yang level 3 cukup berbahaya, potensi ilegal operasional. Nah ini tidak ada perizinannya, membuka usaha tidak ada perizinannya, jadi ilegal ya usahanya. Nah ini melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga berisiko ya. Kemudian yang level 2 risikonya kecil ya ketika tidak terpenuhi. Maaf. Kemudian yang 1 sangat kecil atau tidak ada. Ini adalah beberapa kriteria dampak dari risiko ya, teman-teman. Nanti diidentifikasi ini dari segi kriteria dampak risiko, ini level keberapa sih pekerjaan pada unit tersebut. Nah, gitu, pembunuhan misalnya contohnya. Nah, dari segi kriteria dampak risiko ini masuk ke level mana gitu. Ya, ini kriterianya di sini sudah ada ya. Nah, kemudian dari label risiko ya. Level risiko tuh 1 sampai 4 itu kategorinya rendah ya. Responnya diterima, ini warnanya hijau. Nah, gitu. Kemudian 5 sampai 8 sedang, warna kuning, responnya dapat diterima ya. Kemudian 9 sampai 15 tinggi. Nah, ini warnanya ini orange, ini dikurangi, responnya dikurangi.
Kemudian 16 sampai 25 ini kritis. Nah, ini paling beratnya warnanya merah, dikurangi atau dihindari. Jangan sampai terjadi ya ini karena sudah kritis sekali kalau sudah di level resikonya merah. Nah, itu ya. Nah, ini bagaimana sih menentukan levelnya 1 sampai 4, 5 sampai 8, 9 atau 15, 16 sampai 25 ini adalah dari sini penentuan ini kemudian dikalikan ini ya. Anda ketemu di sini. Ketemu level resikonya. Nanti kita belajar langsung ke Excel-nya nanti akan lebih paham ya, teman-teman ya. Nah, kemudian peta resiko. Nah, ini dipetakan ya. Nah, tadi setelah ketemu ya, setelah ketemu misalnya ya. Ketemunya misalnya ya, ini contoh. Nah, misalnya ini ya, tadi ya, pembukaan tadi ya, tidak teliti nih karyawannya atau bagian pembukuannya. Nah, itu sering terjadi jarang atau kadang-kadang nih. Oh, kadang-kadang dia memang kadang-kadang gitu kalau lagi moodnya nggak bagus dia kerjanya itu uh, tidak rajin gitu, seenaknya saja gitu karena mood-mutan gitu ya kalau lagi moodnya nggak bagus gitu, lagi ada masalah. Nah, dia itu kerjaannya kurang teliti. Nah, gitu ya. Jadi kadang-kadang oh levelnya 3, poinnya 3 berarti antara 6 sampai 9 kali dalam setahun dia itu membuat kesalahan. Ini juga sudah berat ya, pembukuan 6 sampai 9 kali ya. Kadang-kadang nih levelnya 3 ya. Ini dari kriteria kemungkinan resiko. Nah, kemudian dampak atau area terdampak ya, dampak resiko itu levelnya level berapa sih? Nah, gitu ya. Misalnya level 3. Nah, nih, jadi kerugiannya itu antara 10 jutaan gitu karena ada yang belum dibukukan gitu ya, perusahaan mengalami kerugian. Nah, ini ya dari biaya pelayanan atau pemulihan kerugiannya itu sekitar 10 jutaan sampai 100 juta ya, nggak sampai 100 juta ya, sekitar 10 jutaan 11 juta gitu karena dia teledor ya, tidak melakukan pembukuan ya dengan teliti gitu. Nah, poinnya 3. Jadi yang di depan ini kriteria kemungkinan risikonya 3 levelnya. Di sini dampak dari segi kriteria dampak itu 3, jadi 3 kali 3 teman-teman ya. Kemudian di sini kita masukkan di sini ya. Nah, ini ya. Jadi poinnya tadi 9 ya. Masuk ke sini label resikonya ya. 3 tadi dikalikan 3 ya. Dapat sini 9 ya. Nah, 9 sampai 15 masuk ke kategori tinggi. Nah, ini warnanya orange ya. Ini ya. Jadi jangan bagaimana sih caranya agar tidak terjadi ya kerugian yang lebih lanjut ya, dikurangi ya gitu ya. Jangan sampai antara 6 sampai berapa tadi nih? 6 sampai 9 kali ya melakukan kesalahan gitu ya, agar kerugiannya tidak semakin besar. Kan ini kadang-kadang itu kan 6 sampai 9 kali ya melakukan kesalahan gitu ya. Nah, ini ya. Setelah di label risiko, setelah diidentifikasi ternyata masuk tinggi, kategori tinggi poinnya ya ini ya. Nah, ini harus responnya dikurangi ya. Jangan sampai antara 6 sampai 9 kali melakukan kesalahan dalam 1 tahun. Nah, itu jangan sampai sekali ya. Wajarlah namanya orang kadang-kadang juga suka khilaf gitu ya. Dikurangi, jangan sampai tinggi ya. Gitu ya. Ini pada intinya seperti itu ya. Kemudian setelah itu peta resiko 9. Nah, 9 itu ada di mana posisinya, di sini 9. Jadi kategorinya sini ya. Kadang level kemungkinannya kadang-kadang level dampaknya masuk kategori moderat di sini ya, moderat. Jadi 9 ini tinggi. Ya, teman-teman ya, ini peta resikonya. Jadi masuk kategori tinggi 9 ini ya. Level kemungkinannya kadang-kadang, level dampaknya masuk kategori moderat, yang tinggi, warnanya orange gitu. Nah, misalnya level dampaknya itu signifikan atau sangat signifikan ya, kemudian sangat sering ya, terjadi kesalahannya atau keteledorannya sangat sering sekali, ini kriterianya sudah merah. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya gitu ya. Jadi wajib diganti bagian karyawan tersebut yang menduduki posisi tadi bagian pembukuan ya, kalau tidak nanti kerugiannya akan semakin besar. Nah, itu ya. Ini sekilas ya terkait bagaimana cara mengidentifikasi risiko. Ya, kemudian dari ini label risiko, kemudian tadi dampak risiko, kriteria risiko, nanti kita masukkan ke dalam tabel. Nih,
formulir profil resiko ya, tabel profil resiko. Nanti teman-teman UTS-nya seperti ini. Saya minta untuk membuat profil resiko ya gitu ya dari satu perusahaan. Nah, misalnya teman-teman ada yang belum bekerja nih. Tuh. Belum bekerja nih Bu, saya ngambil profil risiko dari mana? Kalau sudah bekerja bisa ya teman-teman identifikasikan profil risiko di tempat kerja masing-masing. Kalau yang belum bekerja boleh cari referensinya di internet ya, perusahaan apa saja terserah bebas di internet. Teman-teman coba buat profil resikonya, diidentifikasi resikonya ya. Nih. Nah, ini peta formulir profil risiko, nanti langsung ke Excel ya. Nah, kemudian ini contoh peta risiko, ini contoh peta risikonya. Nah, bintang ini menunjukkan urutan prioritas penanganan risiko. Ini yang satu ini ya, sering ya, sangat signifikan. Ini misalnya ya, misalkan nanti ya, misalnya nanti sudah ini ya, sudah diidentifikasi profil resikonya ya, kemudian ketemu hasilnya seperti ini misalnya ya. Ada yang ketemunya di sini ini ya, 4 dan 5. Kemudian ketemunya di sini 5 dan 4 ya, sangat sering dan level dampaknya signifikan. Ini kira-kira mana sih yang prioritas yang harus ditangani lebih dulu ya dalam satu perusahaan tersebut ya. Setelah diidentifikasi risikonya ternyata ketemu nih, ada yang sangat signifikan dan sering terjadi. Nah, ini yang bahaya atau punya levelnya tuh berat ya, sangat beratnya. Nih, diidentifikasi dulu, diprioritaskan dulu penanganannya ya. Jangan sampai ya ini tuh mengganggu ya, mengganggu kredibilitas perusahaan gitu ya. Ini ya. Sangat signifikan nih poin 1. Misalnya ada di posisi 1 ini ya gitu. Ini didahulukan prioritas penanganannya. Kemudian di posisi ini sangat sering dan signifikan, misalnya ini nomor 2 ya, prioritas penanganannya. Kemudian sangat sering dan moderat ini 3 ya, nomor 3 ini ya. Setelah itu kadang-kadang dan signifikan ini 4, kemudian kadang-kadang dan moderat 5. Ini adalah urutan penanganan resikonya. Jadi yang paling berat dulu itu yang ditangani terlebih dahulu. Nah, itu. Nah, kemudian untuk berikutnya ini menyesuaikan di bawahnya. Setelah itu apa ya? Nah, itu ya sesuai dengan kriteria ya berat atau ringannya ya, suatu masalah tersebut ya. Jadi yang paling berat, yang paling harus ditangani terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh identifikasi resiko. Nah, ini formulir penanganan resikonya, ini formulir penanganannya ya. Kemudian di sini laporan pemantauan semesteran. Jadi laporan identifikasi resiko itu biasanya per semester ya. Setiap satu semester 1 itu dibuat laporan ya. Jadi tim manajemen resiko nanti membuat laporan kepada pimpinan ya terhadap pengendalian risiko ya pada unit tertentu. Nah, ini ya. Oke, kita nanti langsung ke Excel saja ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya akan coba buka Excel-nya ya biar teman-teman paham. Ya gimana ya gitu kan, belum tergambar ya kalau kita tidak praktekkan langsung. Sebentar. Saya buka Excel-nya. Gimana teman-teman? Kok diem saja ini? Aduh, paham apa? Mudah-mudahan paham ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum paham langsung ditanyakan ya. Saya akan jelaskan lagi kalau ada yang belum paham. Nanti saya share Excel-nya ya. Oke. Ini Excel-nya saya sudah coba buatkan dalam bentuk Excel. Nanti saya bagi Excel-nya, nanti teman-teman tinggal mengisi ya di sini ya untuk UTS nanti ya. Nah, ini ya. Oke. Ini contohnya ya. Kok tabelnya beda-beda Bu gitu ya. Misalnya ya teman-teman nanti mencari di internet, kok tabelnya beda-beda gitu ya. Tidak sama. Nah, ada yang membuatnya tidak pakai ini, kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak ya.
Nah, ini tidak ada, ini tidak ada gitu. Kok ini ada? Nah, ini lengkap ya, versi lengkapnya saya tampilkan ya gitu ya. Jadi masing-masing perusahaan itu memiliki tabel sendiri, formulir sendiri ya, profil risikonya gitu ya. Namun pada intinya sama gitu ya. Untuk menentukan skala kemungkinan, skala dampak gitu, level risiko itu kurang lebih sama gitu ya. Mungkin hanya form-formnya beberapa yang ada yang dimasukkan, ada yang enggak, ada yang ditambahkan. Nah, itu sesuai dengan perusahaannya masing-masing ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Mbak Siti Kamalia, Mbak Naswa, Mbak Putri Zahwa, Bu Rizka Amelia, Mbak Siti Kamalia. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Ibu. Belum ada, ya oke. Nyimak dulu ya, ini Excelnya udah tampak belum? Bu, boleh tanya, Bu? Ya, boleh, silahkan. Tadi kan ada yang angka-angka itu tuh, Bu, 1 sampai 5 ya, Bu ya? Ya. Itu, ya maaf ya, Bu ya, saya agak ke-skip tadi, Bu. Nilainya dari mana ya, Bu ya? Yang ini, nah ini saya juga sudah masukkan di sini, di Excelnya. Yang ini, Ibu, ini juga angka level 1 sampai 5. Iya, itu yang apa? Yang tadi yang warna-warna, Bu. Warna-warna ini. Mungkin kayaknya dari yang itu ya, level risiko itu ya. Ya, dari sini. Nah, kita menentukannya itu level risiko 1 sampai 4 itu dari mana, Bu? Nah, ini tadi kan saya, oke, pertanyaannya bagus ya. Oke, tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa ini itu tidak bisa dikerjakan sendiri tapi tim. Ya, dikoordinasikan dengan tim ya, kira-kira pekerjaan ini levelnya mana ataupun potensi resikonya itu masuk kategori sangat jarang terjadi, jarang, kadang-kadang, sering atau sangat sering. Nah, itu yang tahu ya teman-teman pada unit masing-masing ya, terutama yang melakukan suatu pekerjaan tersebut. Oh, aku tuh sering ngeteledor loh gitu. Jadi pekerjaan itu tuh sering terjadi gitu. Kenapa nih? Karena unit itu kalau memberikan data misalnya ya, memberikan data tuh nggak lengkap gitu. Jadi pekerjaanku itu sering terjadi kesalahan gitu. Terjadi kekeliruan datanya nggak klop. Nah, itu adalah unit masing-masing atau pelaku yang melakukan pekerjaan yang tahu. Nah, masuk kategori berapa? Nah, saya kategori 1, 2, 3, 4, atau 5, atau sangat jarang. Ada suatu bagian atau orang itu yang sangat detail banget. Nah, dia tuh sangat jarang melakukan kesalahan karena dia bekerjanya itu teliti dan sudah berpengalaman gitu ya. Sudah istilahnya udah dapat dipercaya lah gitu. Jadi kalau dia melakukan pekerjaan itu selalu beres gitu ya. Jarang sekali melakukan kesalahan. Nah, ini levelnya 1. Sangat jarang sekali terjadi kesalahan gitu ya. Jadi resikonya itu jarang sekali ya gitu. Nah, nanti dikasih level 1. Nah, persentase kemungkinan terjadinya 1% sampai dengan 5%. Jadi frekuensi kemungkinan terjadi kesalahan atau terjadi error gitu antara 0 sampai 1 kali. Nah, ini ya. Atau level 2, ini jarang terjadi level 2 ya. Ini paling dalam setahun itu melakukan kesalahan ataupun terjadi suatu hal yang tidak diinginkan itu paling antara 2 sampai dengan 5 kali. Nah, itu masuk kategori level 2 dan seterusnya itu. Oke, Bu Rizka dan teman-teman, sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, Bu, sudah, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke ya. Nah, kemudian ini kriteria kemungkinan risiko. Kemudian dampak risiko itu masuk ke level berapa? Nah, ini juga dibicarakan atau dikomunikasikan dengan timnya. Jadi tidak bisa menentukan sendiri. Nah, ini. Nah, misalkan kalau untuk ujian ya, misalnya, Ibu ini kan untuk ujian, masa kita beneran harus rapat beneran? Kalau rapat beneran bagus ya. Nanti teman-teman menentukan itu benar-benar real gitu ya, melakukan ini ya, upaya untuk membuat profil resiko gitu ya. Namun kalau untuk ujian ya teman-teman perkirakan sendirilah, nggak apa-apa, nggak harus melalui tim rapat nih.
nanti mengganggu pekerjaan mereka pada sibuk. Ini kan tugas aku sendiri untuk UTS, untuk latihan belajar ya. Teman-teman perkirakan aja gitu. Kira-kira masuk level kemana, berapa sih dampaknya atau kriteria risikonya masuk level 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Perkirakan sendiri aja, nggak apa-apa gitu. Nggak harus bener fix gitu ya, 100%, namanya kita baru belajar ya gitu ya. Nah, dampaknya kira-kira itu merugikan nggak sih gitu. Kalau melakukan kesalahan itu, kalaupun merugikan, kira-kira sampai berapa juta sih kerugiannya gitu. Misalnya sangat kecil kok, bahkan tidak ada tuh dampaknya gitu. Nah, ini sangat kecil itu berapa kira-kira kerugiannya, nggak sampai 1 juta paling gitu. Nah, ini masuk 1, berarti level 1. Nah, kalau kerugiannya kira-kira besar gitu ya, terkait dengan keuangan misalnya ya. Jadi kalau sampai terjadi misalnya ya sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya dananya itu ternyata salah transfer gitu ya, karena keteledoran dan sebagainya, ya ini masuk level berapa? Biasanya transfer berapa sih kira-kira ke supplier gitu, pembayaran gitu ya. Nah, kalau tidak teliti ternyata akan merugikan ya, karena tadi kesalahan transfer gitu. Nah, kalau sampai 10 juta bahkan sampai 100 juta nih, 10 juta sampai 100 juta. Nah, ini levelnya 3 dan sebagainya. Nah, mutu pelayanan ternyata sangat berpengaruh. Nah, ini cukup berpengaruh ya pada reputasi. Teman-teman pilih di sini ya. Kira-kira kasusnya apa ini ya? Apakah di sini terkait mutu, ya, terkait reputasi organisasi atau perundang-undangan? Nah, ini ada levelnya. Ini level 3. Level 3 itu kategorinya apa sih ya? Ini ya, efek ke pelanggan mengeluh secara formal, masuk level 3. Kemudian dari sisi keuangan, misalnya tadi kerugiannya 10 juta, masuk level 3. Kalau kerugiannya di atas 100 juta, level 4 gitu ya. Misalkan ada proyek pembangunan gedung gitu ya. Nah, dari komposisi bahannya itu tidak sesuai sehingga gedung tersebut mengalami rusak ataupun ambrol sebelum jadi. Nah, itu kan resikonya sangat tinggi sekali ya. Ini kerugiannya itu mencapai lebih dari 1 miliar gitu ya, karena kesalahan dalam pemilihan bahan bangunan misalnya, ataupun komposisi antara semen, pasir itu tidak pas sehingga bangunannya itu sebelum jadi sudah runtuh gitu, ambruk ataupun ambrol. Nah, ini tentunya kerugiannya sangat besar sekali, lebih dari 1 miliar. Itu level 5, masuk ke level 5 ya gitu ya teman-teman ya. Nah, itu ya. Nah, tentunya ini dari sisi organisasi juga merusak reputasi, nama baik perusahaan. Misalnya dia perusahaan properti misalnya, ini gimana sih PT ini gitu ya, bangunannya tidak bagus nih kualitasnya gitu, bangun aja gitu, baru bangun belum selesai sudah runtuh, gedungnya sudah ambrol. Nah, ini tentunya juga terkait dengan reputasi atau nama baik perusahaan. Ini levelnya 5 karena hitungnya sudah berat banget kasusnya. Nah, ini ya, dalam penentuan level ya, teman-teman bisa menentukan sendiri ya nanti ya, kira-kira masuk level berapa ini. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham belum? Nanti saya jelaskan lagi sampai paham. Bu, ini yang tabel resiko ini memang template-nya begini atau berdasarkan yang di sini? Yang penelitian kita, Bu. Nah, ini template-nya kurang lebih seperti ini ya nanti ya teman-teman ya. Nah, namun ada beberapa perusahaan gitu yang berbeda template-nya. Nah, biar sama nanti UTS-nya kita pakai template ini aja gitu ya. Ada yang berbeda. Nah, namun yang di dalamnya ada itu biasanya ada dampak ya. Dampaknya, resikonya, kemudian skalanya ini tetap ada. Poin ini ada ya biasanya. Itu tetap ada di sini ya. Karena ini untuk menentukan level resikonya. Nah, ini ada. Kalau yang lainnya biasanya tuh hanya resiko biasanya ya. Kemudian penyebabnya apa biasanya ini ya ada gitu ya. Kemudian skala ini dampak tetap ada. Nah, ini biasanya ini. Kemudian level resiko. Nah, itu biasanya ada itu ya. Kemudian kalau rencana penanganan resiko ini biasanya ada di tindak lanjut gitu. Namun di sini saya gabungkan ya untuk belajar ya gitu. Jadi
antara perusahaan satu perusahaan lain tuh berbeda dalam menentukan tabel ini, jadi tidak sama ya. Nah, pada intinya itu sama gitu, pada dasarnya sama ya, tujuannya untuk membuat profil risiko agar bisa mengidentifikasi risiko. Nah, gitu ya. Misalnya di tempat Bu Rizka kok di tempat saya berbeda gitu ya. Tabelnya berbeda nggak sama gitu. Nah, itu tergantung dari organisasi masing-masing bagaimana dia menentukan profil risiko ya. Ada formulirnya seperti apa ya. Jadi disamakan biasanya satu perusahaan itu nanti tiap bagian membuat profil risiko. Nah, ini formnya. Misalnya ada formnya masing-masing. Nah, ada perusahaan satu dan perusahaan lain itu berbeda formnya. Namun dari segi cara menentukan ataupun level risiko itu sama ya, level risikonya seperti ini, tabel risikonya seperti ini sama. Nah, ini seperti ini biasanya sama ini ya, ini karena saya juga melihat di tempat saya juga seperti ini gitu ya. Kemudian saya melihat di buku-buku teori juga seperti ini, jadi saya ambilkan dari buku teori ini seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini cara menentukannya kurang lebih ya. Nih, nah seperti ini gitu teman-teman. Nih di pemerintahan juga memakai ini. Nah ini tabelnya seperti ini. Ya, oke. Nah yang agak berbeda ini di tabel yang di sini menentukan formulirnya. Nah ini formulirnya biasanya agak berbeda. Jadi pada intinya sama, ya tujuannya sama untuk mengidentifikasi risiko dalam pembuatan profil risiko. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Nanti saya jelaskan cara membuatnya ya, ini ya, biar teman-teman paham. Nanti UTS-nya seperti ini. Jadi saya minta nanti teman-teman membuat dulu struktur organisasinya ya, gitu. Struktur organisasi perusahaannya. Jadi di situ ada yang atas kan direktur, kemudian ada bagian bawahnya itu manajer keuangan, manajer HRD dan sebagainya, manajer produksi dan sebagainya misalnya ya itu ya. Nah, nanti kira-kira yang mau dibuat profil resikonya di bagian mana? Bagian keuangan misalnya. Diambil salah satu saja, misalnya bagian keuangan atau bagian HRD atau bagian produksi misalnya, dibuat profil resikonya. Jadi tidak semua. Nah, itu ya. Nah, dan saya minta dibuatkan selain struktur organisasi, nanti tugas dan tanggung jawabnya apa? Misalnya bagian manajer keuangan atau bagian keuangan atau kepala bagian keuangan misalnya, itu tugasnya apa saja. Nah, gitu. Dari tugas itu kita kan bisa menentukan nih kira-kira dari tugas dia dari A sampai Z itu kira-kira nanti menentukan profil resikonya seperti apa sih? Mana sih yang resiko pekerjaannya itu yang paling berat gitu dan yang ringan. Nah, itu kan kita bisa menentukan profil resikonya. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ke sini ya, profil risiko PT Maju Makmur Jaya. Nah, ini ya. Kemudian unit kerjanya bagian keuangan. Ini contoh saja ya, bagian keuangan misalnya. Nah, ini prosesnya ya. Jadi bagian keuangan itu ada pekerjaan apa saja sih di bagian keuangan. Ini contoh ya, nanti teman-teman sesuaikan ya. Prosesnya ada verifikasi dokumen sumber transaksi. Jadi sebelum dilakukan pembayaran, biasanya kan dokumennya diverifikasi dulu, diverif dulu. Sudah sesuai belum ini ya data-datanya gitu. Kemudian ada nomor rekeningnya enggak, kemudian ada kontraknya enggak gitu. Kemudian apa saja barang yang dibeli yang harus dibayar itu nilainya totalnya berapa ditambah pajak, biasanya ada bagian namanya verifikator ya, bagian sendiri untuk tugasnya memverifikasi dokumen ya, dokumennya sudah benar belum semuanya gitu ya, tanda tangannya sudah lengkap belum ya gitu. Ada kepala bagian, ada direktur, itu sudah tanda tangan belum, kemudian ada penyedia ya atau pihak ketiga sudah tanda tangan belum ya gitu. Nah kemudian dari sisi resikonya, resiko pekerjaan tersebut itu apa sih ya? Jadi dokumen sumber transaksi tidak lengkap dan atau pembuatan dokumen tidak sesuai ketentuan. Ini resikonya ya. Ternyata dokumennya itu tidak lengkap gitu ya. Yang diserahkan ke bagian verifikator ini ya untuk dicek itu tidak lengkap. Ada beberapa dokumen tidak lengkap. Nah, ya gitu ya. Dan tidak sesuai dengan ketentuan ya. Yang harusnya ada dokumen misalnya ada faktur
ada faktur pajak, ada BAST, kemudian ada surat-surat yang lainnya, ternyata tidak lengkap. Nah, itu resikonya. Nah, penyebabnya apa? Kenapa sih dokumen yang tidak lengkap itu sampai masuk ke keuangan gitu ya? Karena penyebabnya karena pengelolaan dokumen sumber transaksi belum tertib, jadi tidak tertib ya, tidak dibuat SOP yang jelas tentang dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen kelengkapan SPJ gitu ya. Jadi ini penyebabnya. Nah, pengendalian saat ini pengendalian saat ini tuh hanya dilakukan pengecekan dokumen sumber transaksi. Jadi belum ada SOP yang jelas misalnya. Nah, dampaknya apa? Pencatatan keuangan jadi transaksi keuangan jadi terhambat ya. Dan proses pembayaran misalnya selain ini proses pembayaran juga terhambat ya. Ya, karena dokumennya tidak lengkap ya, selain pencatatan dan proses pembayarannya ya ini ya. Jadi terhambat ya karena dokumen yang diserahkan tidak lengkap ya. Kemudian kita tentukan skala kemungkinan terjadinya resiko. Nah, skala kemungkinan terjadinya resiko ini masuk ke level berapa? Nah, kita masuk ke sini ya. Skala ya. Skala kemungkinan resiko. Nah, ini. Kriteria kemungkinan risiko atau skala. Nah, ini masuk ke level berapa ya? Oh, ternyata kejadian seperti itu tuh kadang-kadang ya antara 10% sampai 20% lah dalam setahun. 6 sampai dengan 9 kali dalam setahun. Ini 3 ya kadang-kadang. Kadang-kadang terjadi gitu. Ya kadang-kadang juga enggak. Kadang-kadang dokumen yang masuk itu lengkap, kadang-kadang enggak lengkap. Nah, ini jadi kita masukkan level 3. Namun jika sudah ada SOP yang jelas, ternyata ya sudah dikelola dengan baik dokumen-dokumennya, nanti teman-teman bisa masukkan nomor 2 atau 1. Oh, di tempat kami mah administrasinya sudah bagus gitu. Jadi sangat jarang sekali terjadi. Nah, itu dimasukkan level 1 ya. Kalau jarang level 2, kalau kadang-kadang 3, kalau sering ya ternyata sering terjadi itu kesalahan ya. Ya karena bagian SPJ itu teledor, nggak selalu nggak lengkap gitu menyerahkan dokumennya, itu sering terjadi. Atau bahkan 5 sangat sering. Nah, ini sudah parah banget. Nah, ini ya. Gitu ya. Kemudian dimasukkan ke sini, misalnya 3 tadi ya, kadang-kadang kita masukkan di sini 3 ya. Skala kemungkinan terjadinya risiko level 3. Kemudian dari skala dampak, nah dari skala dampak bagaimana skala dampak? Kita lihat di sini tabelnya. Skala dampak. Nah, ini. Efeknya apa ke pelanggan ya? Efek ke pelanggan. Pelanggan di sini adalah penyedia atau supplier pihak ketiga. Ya, yang seharusnya cepat dibayar jadi tertunda karena dokumennya belum lengkap. Nah, ini ya. Jadi supplier atau penyedia itu masuk ke pelanggan kita ya karena dia maksudnya menyuplai atau pemasok bahan baku. Nah, gitu ya. Nah, ini mengeluh secara formal atau tertulis, mengeluh kok nggak dibayar-bayar gitu ya. Kita sudah melengkapi dokumen gitu. Tapi ada satu bagian yang bekerjanya itu tidak teliti, tidak bagus sehingga dokumennya tidak lengkap, bagian SPJ, kelengkapan SPJ misalnya. Nah, sehingga dokumennya tidak lengkap, sehingga di bagian keuangan tidak mau bayar kalau nggak lengkap. Nah, itu ya, jadi komplain ya gitu. Nah, ini jadi poinnya 3 misalnya ya. Nah, reputasi dari organisasi tentunya ya cukup berpengaruh pada reputasi ya. Ternyata ini proses pembayarannya lama gitu. Nah, nanti lama-lama kalau tidak segera dibayar ya supplier atau penyedianya bisa kapok ya. Nggak mau lagi mensuplai barang di sana, pembayarannya lama gitu. 2 bulan, 3 bulan itu baru cair. Nah, ini ya. Jadi reputasi perusahaan juga berpengaruh ya. Jadi poinnya 3 misalnya ini ya. Nah, kita masukkan ke sini 3. Nah, setelah itu skala level resikonya 3 kali 3. Jadi skala level resiko ini K ya. Kemungkinan terjadinya resiko dikali D. D itu resiko. Jadi K dikali D. Nah, ini hasilnya 9. Nah, kita masuk ke tabel skala level resiko. Nah, skala level resikonya tadi poinnya 9 kan? Nah, ini 9. Jadi level resikonya 9 sampai 15 itu masuk kategori tinggi. Jadi warnanya orange ya. Nah, responnya apa? Kalau sudah tinggi ya dikurangi gitu. Jangan sampai 9 kali gitu dikurangi gitu ya. Agar tidak
terjadi kesalahan lagi ataupun kurang lengkap lagi dokumen yang masuk keuangan, dikurangi frekuensinya ya, dilengkapi lagi besok-besok ya. Jadi kalau belum lengkap jangan dimasukkan ke keuangan dulu dokumennya gitu. Dalam pembuatan SPJ dibenahi. Nah, SOP-nya dibuat yang benar. Nah, jadi levelnya nanti bisa turun dari tinggi ke sedang ataupun rendah. Jadi ada perbaikan di bulan depannya gitu ya. Atau semester depannya dilakukan perbaikan ya. Sehingga nanti di semester berikutnya levelnya tidak tinggi lagi, levelnya bisa turun ke sedang ataupun rendah. Nah, itu ya. Diharapkan seperti itu ya, teman-teman, dengan adanya identifikasi risiko. Nah, ini ya, ini tinggi masuk orange nih ya. Nah, setelah kita tahu gitu ya bahwa resikonya itu masuk tinggi ya, kemudian dilakukan rencana penanganan risiko. Nah, ini ya. Apa sih yang dilakukan agar levelnya tidak tinggi di bulan berikutnya, di semester berikutnya itu bisa turun ya ke sedang bahkan rendah. Nah, ini ya. Kemudian ini adalah rencana penanganan risiko atau risk statement. Nah, ini ya. Agar levelnya tidak tinggi ya, frekuensi kesalahannya atau frekuensi tidak lengkapnya, ketidaklengkapan SPJ-nya atau dokumennya itu menjadi jarang terjadi. Nah, itu dilakukan dengan pengecekan kelengkapan dokumen SPJ sebelum diproses untuk dilakukan pembayaran. Jadi, jika belum lengkap, dokumen dikembalikan. Ya, selain ini bisa juga dibuat SOP, ya, dibuat SOP gitu ya. Jadi langkah-langkah bagaimana cara pembuatan SPJ yang benar gitu. Jadi sebelum disampaikan ke bagian keuangan dilengkapi dulu dokumennya gitu, sehingga ketidaklengkapan dokumen yang masuk ke keuangan itu frekuensinya itu berkurang. Nah, ini ya. Nah, target waktu perbaikannya kapan? Ini target waktunya dari tanggal 21 April sampai dengan 28 April ya. Dikasih target waktu 1 minggu untuk memperbaiki ya. PIC-nya siapa ini? Penanggung jawabnya siapa? Verifikator dan pengadaan barang dan jasa ini ya. Yang membuat SPJ ataupun dokumen permintaan pembayaran nih ya. Oke. Untuk berikutnya di bawahnya, nah ini ya. Selain itu ada pencatatan transaksi keuangan di sistem keuangan. Nah, biasanya kalau perusahaannya sudah administrasinya sudah bagus ya, itu transaksi keuangannya itu sudah by system. Jadi sudah tersistem. Nah, ini ya. Nah, resikonya transaksi keuangan tidak dicatat pada akun, nilai, dan atau periode yang tepat. Ini ya. Jadi keterlambatan, resikonya ya, keterlambatan ya. Ataupun tidak tepat ya, tidak tepat dalam melakukan pembukuan atau salah akunnya, salah kode rekeningnya, oh akunnya salah gitu. Seharusnya akunnya itu belanja bahan baku, masa malah masuk ke belanja gaji karyawan, ini salah akunnya, ini ya nanti repot ya dalam pembukuannya, jadi salah kaprah. Nah ini ya. Nah penyebabnya dokumen sumber tidak lengkap dan atau penyampaian dokumen terlambat. Nah ini ya, dokumennya tidak lengkap ternyata ya, sehingga bagian keuangan itu salah menafsirkan ya, harusnya ini adalah pembayaran untuk bahan baku karena tidak lengkap ya, jadi miscommunication ini ya, nah, tidak ada komunikasi yang baik ya, malah keliru ya, ternyata dibayar ini masuk ke akun atau kode rekening pembayaran gaji gitu misalnya ya, contohnya ya, karena dokumennya tidak lengkap, tidak jelas infonya, nah gitu ya, ini penyebabnya. Kemudian pengendalian saat ini pengecekan hasil pengiriman transaksi keuangan di dalam sistem keuangan. Ini hanya dilakukan pengecekan saja setelah diinput transaksinya ya, selama ini itu hanya dicek saja gitu ya, tidak sampai detail, hanya dicek saja apa-apa yang sudah diinput. Nah itu ya. Kemudian dampak dari kesalahan ataupun ketidaktelitian ini adalah pencatatan transaksi keuangan tidak sesuai standar ya, tidak sesuai standar yang harusnya pencatatan keuangannya itu di kode rekening misalnya ataupun akun bahan baku gitu ya, masuk ke kode rekening gaji. Nah ini kan ya tidak sesuai standar ya, gitu kan, berbeda ya gitu ya. Untuk pembayaran bahan baku dan pembayaran gaji itu harusnya akunnya itu berbeda. Nah ini karena tadi ada kesalahan jadi tidak sesuai standarnya, standar
kode rekening ataupun akun ya sudah ditetapkan perusahaan ini untuk perusahaan yang sudah besar dan administrasinya bagus ya, biasanya mereka memiliki kode rekening ataupun akun sendiri untuk suatu pekerjaan tertentu. Nah ini ya. Nah kemudian skalanya berapa ini skala kemungkinan terjadinya ya, sering, jarang, atau kadang-kadang nih. Nah ini ya. Nah, levelnya 4 sering. Nah, sering terjadi. Nah, ini ya. Jadi kalau sering terjadi itu persentase kemungkinan dalam 1 tahun antara 20% sampai 50%. Jadi kemungkinannya 10 sampai 12 kali ini sering terjadi. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, teman-teman ya, kalau hal ini sering terjadi ya. Nah, kita masukkan di sini 4. Kemudian dari segi risikonya ataupun dari segi skala dampaknya ya. Dampaknya ya misalnya ya, karena itu sudah fatal sekali ya, menyebabkan kerugian yang besar misalnya ya, contoh ya. Nah ini kita masukkan 4 ya, misalnya ini contoh saja ya, 4 masukkan 5. Oh 5 di sini saya kasih contohnya 5. 5 ini 5 ya. Ya, jadi sangat merugikan perusahaan misalnya dari ketidaktelitian tadi misalnya ya. Bisa 4, bisa 3 ya. Ini saya kasih contoh 5 gitu ya. Ya, misalnya 5. Nah, kemudian skala level resiko K dikali D ini ya, 4 dikali 5 jadi 20. Nah, kemudian kita cek di level resikonya. Kalau 20 itu level resikonya masuk apa sih? Nah, 20 di sini, levelnya di sini ya. 16 sampai 25 masuk ke kritis. Jadi merah, warnanya ini merah, sudah kritis banget. Jadi responnya dikurangi atau dihindari. Ya, ini dikurangi atau dihindari ya, agar tidak berdampak lebih besar lagi ya, gitu dihindari ya. Jangan sampai ke depannya atau semester depannya itu masih posisi yang sama. Jadi harus dikurangi ya, ataupun dihindari ya, agar levelnya tidak tinggi ya. Untuk bulan berikutnya diharapkan levelnya rendah. Nah, ini ya. Nah, ini jadi masuknya kategorinya di sini kritis ya, teman-teman ya. Ini kritis 16 sampai 25. Jadi kategori kritis ya. Merah, sudah merah ini sangat bahaya banget kalau sudah merah ya. Kemudian rencana penanganan resikonya. Nah, bagaimana sih agar next ke depannya itu tidak tinggi levelnya? Ya, ada perubahan dong harusnya gitu ya. Setelah diidentifikasi ke depannya harus turun, jangan level tinggi lagi, harus kerendah. Nah ini ya. Nah rencana penanganan risikonya atau tindak lanjutnya bagaimana ya. Jadi pencatatan atas semua transaksi keuangan di sistem keuangan tepat waktu. Nah ini contoh ya, contohnya ya seperti ini ya. Kemudian bisa juga misalnya ada dibuat SOP. Nah misalnya dibuat SOP misalnya. Dibuat SOP. Nah ini ya. Dan sebagainya ini dan lain-lain nih, satu dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian target waktu tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan itu berapa gitu ya. Berapa minggu atau dikasih waktu berapa bulan ya, atau dikasih waktu berapa hari. Ini saya masukkan aja target waktunya tanggal 21 April sampai dengan 5 Mei. Ini juga harus sudah selesai gitu, diidentifikasi ya, ataupun ditindaklanjuti ini ya target waktunya. Nah, PIC-nya siapa? Bendara pengeluaran ya, ini ya. Bisa juga akuntan misalnya ini. Selain bendara keuangan, akuntan juga boleh nih, boleh nih ya, tergantung dari perusahaannya nanti siapa yang megang bagian ini. Nah, iya. Dan seterusnya ya, sampai bawah ini saya kasih contoh ya. Jadi kasih contoh ada tinggi, ada kritis ya. Tinggi itu orange, kritis itu merah ya, rendah itu hijau ya. Kalau dari segi pewarnaan ya. Kemudian kalau kuning sedang. Oke. Nanti saya minta membuat ini saja ya. Profil risiko, teman-teman. Untuk penanganan risiko ini kita pelajari next minggu depannya, nggak apa-apa. Tapi saya tidak minta sampai ke penanganan risiko maupun formulir pemantauan risiko. Ini ada laporan, ini laporan per semester. Ini saya tidak minta sampai sini, hanya profil risiko saja ya. Nah, ini adalah penanganannya. Ini di sini ya formulirnya. Jadi apa sih yang
dilakukan untuk tindak lanjut terhadap level resiko yang tinggi, rendah, sedang, kritis. Nah, itu apa sih yang dilakukan tindak lanjut atau penanganannya di sini ya? Istilahnya aksinya apa terhadap level resiko tadi, gitu. Penanganannya apa, outputnya, targetnya, jadwal implementasi, penanggung jawab. Nah, ini adalah beberapa formulir yang diisi gitu ya. Jadi setiap perusahaan itu berbeda formulirnya ya. Itu tergantung dari kesepakatan ya dalam perusahaan tersebut ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, nanti saya bagi Excel-nya. Oke, ada yang ditanyakan? Mbak Siti Kamalia, sudah jelas belum? Mbak Naswa, Mbak Rizka Amelia, Mbak Putri Jawa, Mbak Catherine? Sudah, Ibu. Sudah jelas, ya kan? Nggak sulit kan ya, kira-kira? Mudah ya, insya Allah. Ya, oke. Jadi saya ulangi kembali untuk UTS-nya nanti membuat profil resiko ya. Pertama, teman-teman membuat struktur organisasinya ya. Setelah struktur organisasi dibuat ya, teman-teman tuliskan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Nah, setelah itu dari bagian tersebut ambil salah satu, dibuat profil resikonya. Nah, ini untuk UTS. Jadi saya sampaikan sekarang UTS-nya, nanti pada saat hari H, pada saat UTS, teman-teman tinggal print ya. Print hasil pekerjaannya dibawa ke kampus ya, diserahkan pada saat UTS ya. Untuk softwarenya teman-teman upload di Adlink gitu ya. Untuk hard copy-nya diserahkan kampus ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, Ibu nanti Iya, boleh tanya silakan. Mbak Catherine gimana? Ibu nanti bisa dikirim, Bu, yang Yes. dari Ibu ini. Ya, saya kirim ya. Oh, ya, Pokoknya oke. saya kirim. Oke, ya. Makasih, Ibu. Oke, misalnya teman-teman bingung gini ya, kira-kira saya ngambil perusahaan apa ya? Bingung, cari aja di internet, banyak kan ya. Jadi struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab per bagian ada kok di internet, banyak, tinggal ngambil. Nanti teman-teman tinggal nyomot aja tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya bagian keuangan, verifikasi data, pencatatan dan sebagainya, masukkan di sini prosesnya, proses pekerjaannya, masukkan ke sini ya. Kemudian teman-teman masukkan kira-kira resiko pekerjaan itu apa. Ini sudah ada contohnya, saya kasih contoh. Nah, tinggal masukkan ke sini, ke kanannya, tinggal teman-teman isi sendiri gitu ya. Tinggal kopas aja ya tugas dan tanggung jawabnya, masukkan di sini, pekerjaannya apa, masukkan ke sini, kemudian dibuat profil resikonya ya. Misalkan dalam pengerjaan Bu masih bingung, boleh ya teman-teman nanti WA saya koordinasi atau kita buka lagi Zoom meeting ya terkait dengan UTS ya, biar teman-teman nanti bisa mengerjakan semuanya gitu. Jadi pada saat tanggal hari H UTS, jadi teman-teman sudah mengerjakan semua. Nah, gitu ya. Atau dikirim ke saya dulu misalnya, Bu, tolong dong cek ini, Bu. Gitu, nanti saya cek ya, karena ini UTS ya, gitu ya. Jadi saya harapkan teman-teman nanti nilainya bagus semua ya. Nanti saya atau besok ya saya kasih info gitu, kira-kira UTS-nya nanti apa. Nah, teman-teman bisa nyicil untuk mengerjakan. Atau malam ini saya kasih tugas teman-teman untuk membuat mencari struktur organisasi dan tugas dan tanggung jawabnya, nyicil dulu gitu ya. Buatlah struktur organisasi dan tugas dan tanggung jawab masing-masing ya. Untuk tugas malam ini itu sebetulnya untuk UTS teman-teman nyicil gitu ya. Nah, minggu depan baru saya kasih tugas lagi membuat profil. Buatlah profil resiko dari salah satu bagian tersebut ya, dan ada dalam struktur organisasi tersebut. Nah, gitu. Nah, pada saat UTS sudah selesai, teman-teman, gitu. Tinggal cetak, tinggal print, tinggal upload di Adlink. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sudah jam 21.03. Nanti saya bagi ini ya, Excel-nya. Nanti teman-teman tinggal lihat di sini ya tabel risiko. Udah saya masukkan di sini. Ya, oke, Bu. Iya, yang untuk struktur organisasinya itu, Bu, kan ya saya kasih contoh di yang rencana saya, Ibu ya. Ya. Yang untuk strukturnya itu yang kan ada kantor pusat, kantor cabang, kayak gitu kita pilih yang paling kecil, skop yang paling kecil atau
harus yang dari atasnya Bu? Macam kata Ibu tadi kan ada direktur kayak gitu. Ya Ibu yang mau identifikasi profil risikonya yang mana? Kalau yang kantor kecil, kantor cabang nggak Pak? Boleh kantor cabang aja. Nggak usah pakai yang kantor pusat. Kalau mau kantor pusat aja. Gitu. Pilih aja. Oh gitu, baik Bu. Makasih Bu. Pilih aja yang sekiranya mudah ya. Pada intinya saya itu menginginkan teman-teman semua itu bisa membuat identifikasi risiko, membuat profil risiko ya pada pekerjaan teman-teman masing-masing sebetulnya sih. Tapi kan di sini ada yang bekerja, ada yang belum bekerja gitu ya. Jadi yang belum bekerja bisa mengambil dari internet gitu. Jadi untuk struktur organisasi dan jenis pekerjaannya bisa mengambil di internet ya apa-apa, karena untuk belajar. Ya, oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti saya bagi rekamannya ya, gitu. Insya Allah ini besok libur ya. Jumat, Sabtu, Minggu masih ada waktu lah ya. Nanti insya Allah ini bisa rekam kan? Oh ya, saya rekam. Nanti saya bagi rekamannya. Kadang-kadang kerjaan saya itu juga macam-macam, jadinya nggak sempat untuk merapikan ini ya, rekaman ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah jam 21.05 ya. Saya kira saya akhiri kuliah kita pada malam hari. Ya mohon maaf jika ada kekurangan ya. Jika ada pertanyaan terkait tugas maupun UTS, teman-teman bisa WA saya ataupun Japri ya, tapi jangan telepon ya. WA dulu, jangan telepon. Nanti kalau saya lagi mengerjakan pekerjaan nanti ya malah nggak saya angkat, nanti kasihan WA dulu ya gitu. Nanti insya Allah pas saya buka WA saya baca. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kehadirannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat hari libur. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih.